Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ini ya. Energinya Taurus keluar. Taurus itu tuh posisinya berseberangan sama kamu. Kalau di natal chart ya. Ini kita lihat dulu kartunya, baru nanti kita bahas satu-satu. Wow, ditutup dengan manis. 4-4. Oke. Kayak ada sesuatu hal yang bikin kamu capek sih. Atau gini, kamu tuh berlebihan dalam melakukan sesuatu dan kamu perlu memperhatikan kayak kesehatan kamu perlu menjaga keseimbangan hidup kamu, kayak istirahat cukup, tiduran cukup, makannya cukup. Mungkin ada salah satu yang nggak seimbang di situ ya. Energi Taurus keluar lagi. Siapa ini Taurus yang signifikan di hidup kamu? Coba ya, kasih tahu aku. Soalnya energi Taurusnya keluar 2 kali itu. Lalu energi manifestasi. Ada hal-hal gini, ada kekuatan di balik layar yang sedang mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat. Ada misteri ilahi, ada intuisi kamu atau kayak pesan-pesan tertentu dari mimpi kamu ya, berusaha mengkomunikasikan sesuatu. Karena mungkin aku pernah bilang ya, mimpi itu terutama jika ada tema berulang, itu artinya ada sesuatu yang belum beres ketika kita sadar, dan itu masuknya ke alam bawah sadar kita dan keluarnya di mimpi. Oke, mari kita bahas. Tadi makanya aku bilang ada Taurus nih, Empress ini adalah energi Taurus dan Libra. Oke, Empress ini tema besar kamu dan juga King of Swords. Di bulan Oktober ini Empress itu kan temanya keberlimpahan, abundant, kenyamanan, self love. Jadi kayak tema-tema ini nih signifikan buat kamu di bulan Oktober ini ya. Jadi kayak mungkin ada improvement finansial, ada progres dalam karir kamu, lalu juga mungkin kamu belajar mulai memperhatikan yang tadi aku bilang, kayak ada yang nggak seimbang dengan rutinitas kamu ya, dan itu berefeknya ke mungkin kesehatan kamu, mungkin karena ketika misalnya kurang tidur, kayak makan nggak beres, itu ngaruh loh ke mood kita. Makanya pesannya tadi di awal adalah perhatikan diri kamu, karena ketika kamu memperhatikan diri kamu, itu juga salah satu cara kamu sayang sama diri kamu ya. Juga sebagian dari kamu yang mungkin menantikan anak dalam rumah tangga kamu, Empress juga berbicara seperti itu ya. Juga ada tema melahirkan suatu karya, tulisan, pemikiran. Bisa jadi pemikiran sih, atau melahirkan versi diri kamu yang baru ya. Sebagian lagi temanya gini, keterhubungan kamu dengan seseorang ya. Keterhubungan kamu dengan seseorang yang mungkin secara apa ya, banyak hal yang bertolak belakang antara kamu dan orang ini gitu. Tapi satu sisi itu yang yang kayak magnet di antara kalian berdua gitu. Karena King of Swords ini kayak orangnya bukan tegas, cerdas, bijak, dan mungkin secara penampilan luar itu bukan tipe orang yang romantis, bukan tipe orang yang hangat, tapi itu yang mengimbangi dengan si Empress ini ya. Di sini banyak energi swordnya juga sih. Oke, yang jadi blessing kamu adalah Ace of Swords dan Two of Swords. Dengan dua kombinasi ini, pertama, tadinya ada hal yang tidak kamu lihat, terus terlihat. Lalu karena Ace of Swords ini adalah momen pencerahan, momen inspirasi, momen clarity ya. Clarity itu dalam artian itu ada yang tidak terlihat tadinya, kemudian terlihat, dan ketika kamu dihadapkan pada pilihan gitu. Kan sebelum kita memilih sesuatu, kita menimbang-nimbang nih pro dan kontranya gitu. Sehingga kita tahu membuat pilihan yang benar. Dan Two of Swords itu kan berbicara seperti itu. Dan sebelum dengan pro dan kontra itu juga kadang ada hal yang tidak terlihat ya. Dan ini karena posisinya ada di blessing kamu, hal yang tidak terlihat yang signifikan untuk pilihan kamu ini akan terlihat gitu. Yang menjadi tantangan kamu adalah dengan Wheel of Fortune dan The Star ini, pertama aku melihat Wheel of Fortune itu kan sesuatu yang tidak terduga ya. Tidak terduga di luar prediksi kamu, atau gini, ada faktor takdir. Takdir yang tadi aku bilang di awal, ada kekuatan di balik layar yang sedang mengarahkan kamu ke suatu tempat, situasi tertentu, atau ketemu orang-orang tertentu, kayak pintu itu terbuka gitu. Kekuatan misterius di balik layar itu sedang bekerja, Tuhan semesta, apapun definisi yang kamu mau pakai ya. Bisa jadi ini, ada resistensi karena ini di luar dugaan kamu. Kadang gini, aku bicara di reading siapa ya, Virgo kalau nggak salah. Ketika kita dapat sesuatu yang kita mau gitu ya, sebenarnya kita sangat mau hal ini, tapi ada yang namanya self sabotage gitu. Pikiran kita suka
atau hati kita tuh suka mengatakan hal-hal yang kayak, ini terlalu bagus deh, ini kayaknya aku bisa nggak ya, ini pantas nggak ya aku dapat hal-hal seperti ini. Itu ketika ketika kita justru dapat apa yang kita mau, kita justru mundur nih, jadi overthinking, jadi kayak mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Itu yang aku dapat dengan kombinasi ini. Lalu dengan start jadi tantangan, kayak ada hal-hal yang perlu kamu evaluasi. Misalnya, oh ini hal yang aku lakukan ini bagus untuk aku, oh ini berfungsi, oh ini ada hasilnya, oh ini kayaknya perlu dievaluasi lebih lanjut deh, kayaknya ini bisa berubah, bisa diimprove. Dengan start jadi tantangan kamu, itu ada hal-hal yang perlu kamu evaluasi. Sebenarnya ada yang perlu berubah atau kamu perlu menghentikan hal itu. Karena tadi ada tema tentang sesuatu yang gak seimbang di hidup kamu. Misalnya jadwal kamu nih. Misalnya kebanyakan kerja, kurang istirahat, kurang olahraga, makan yang gak bener. Nah itu yang perlu kamu, contoh aja itu contoh ya, evaluasi dengan apa nih yang perlu berubah. Misalnya dari rutinitas kamu, misalnya dari hubungan-hubungan tertentu, situasi tertentu. Hal-hal semacam itu ya. Dan juga STAR ini berbicara harapan dengan pemulihan gitu. Mungkin ada yang lagi dalam proses pemulihan kesehatan atau pemulihan hati ya. Dan kalau pemulihan hati ataupun pemulihan kesehatan ada saatnya kayak proses itu butuh beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Dan mungkin ada yang mulai gak sabar, mungkin ada yang frustasi, mungkin ada yang jadinya apatis. Karena the star itu kan harusnya energi harapan gitu. Tapi ketika berada di posisi tantangan, bisa jadi ada yang jadi apatis atau udah kayak gak punya semangat gitu. Atau kehilangan harapan. Tapi mungkin dengan kehadiran Wheel of Fortune ini ada sesuatu yang kayak membuka kembali mata kamu, hati kamu, kayak wow ada sesuatu nih yang bikin kamu untuk excited lagi gitu. Tapi di satu sisi kayak ada skenario yang bertolak belakang di dalam diri kamu. Yang perlu kamu perhatikan adalah Three of Cups dan Eight of Wands. Eight of Wands ini adalah energi momentum ya, pergerakan, progres, kesempatan bertemu dengan kesiapan, perpindahan tempat, traveling. Komunikasi ini akan signifikan ya. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengkomunikasikan hal tertentu. Bisa jadi teman-teman kamu yang kangen sama kamu, atau ada orang-orang tertentu yang signifikan di hidup kamu, tapi mungkin kayak komunikasinya merenggang gitu ya. Karena tadi ya ada yang gak seimbang di hidup kamu. Bisa jadi ya, yang gak seimbang itu adalah konteks sosial kamu. Misalnya kamu lagi fokus sama pacar kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, tapi kamu melupakan misalnya pertemanan, anggota keluarga kamu yang lain. Ya, karena ini harusnya jadi orang-orang terdekat yang suportif sama kamu. Three of Cups, energinya menyenangkan, situasi sosial yang menyenangkan, tapi ini sesuatu hal yang perlu kamu perhatikan gitu. Komunikasi yang perlu kamu jaga dengan orang-orang yang signifikan di hidup kamu yang mungkin sempat merenggang karena tadi ada sesuatu yang gak seimbang di hidup kamu. Ya. Lalu outcome-nya adalah dengan dua kombinasi ini kayak aku melihat pertama, jika ada problem atau stagnansi dalam finansial, terutama di dalam keluarga kamu, aku melihat ada improvement ya. Karena energi ini adalah energi yang menyenangkan gitu di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga. Lalu untuk para single kayak aku melihat kamu mungkin akan ketemu seseorang di bulan Oktober ini dan hubungannya akan berlanjut ke tahapan berikutnya gitu ya. Juga tentang chapter baru kehidupan kamu mungkin diawalin dengan suatu hal yang tidak terduga ini ya, yang akan mengembalikan sesuatu nyala di dalam diri kamu yang mungkin sempat pudar, sempat kamu kehilangan harapan, sempat pesimis, sempat apatis. Tapi kayak ada sesuatu yang menyalakan api lagi di dalam diri kamu untuk excited lagi, untuk semangat lagi. Lalu juga pesannya mindful dengan keuangan kamu. Apakah kamu bergerak gitu dengan scarcity mindset atau abundant mindset gitu ya. Kalau kamu nggak tahu, coba kamu cari tahu lebih lanjut di Google atau di YouTube banyak kayak scarcity itu ada kayak cari uang susah, kita harus berkompetisi, kita harus kaki di kepala di kaki untuk punya abundant, untuk punya keberlimpahan, itu scarcity mindset. Tapi kalau abundant mindset, kita selalu cukup, kita selalu berlimpah, selalu ada peluang, selalu ada jalan, itu abundant mindset ya. Ini sesuatu hal yang perlu kamu perhatikan. Oke, kita konfirmasi lebih lanjut. Door to value. Temple Path ini perjalanan spiritual kamu ya. Bisa jadi nih, sebagian dari kamu, kekuatan misterius di balik layar itu atau pintu-pintu yang di luar dugaan kamu itu kayak membawa kamu lebih jauh, lebih dalam perjalanan kamu menyelami diri kamu atau perjalanan spiritual kamu ya. Lalu manifestasi, aku melihat ada energi manifestasi, terutama improvement dalam hal finansial dan karir ya. Ingat scarcity mindset sama abundant mindset. Oke, satu pesan lagi sebagai penutup. Win-win outcome
is forecast. Solusi menang-menang ya untuk kedua belah pihak. Dan ini kan full moon in Libra ya, yang tadi aku bilang ada sesuatu tentang keseimbangan. Solusi terbaik untuk kedua belah pihak, kalaupun misalnya gini, yang tadi aku bilang, problemnya mungkin nggak besar ya, tapi ada situasi yang merenggang dengan orang-orang yang signifikan di hidup kamu. Jadi kayak ini kembali merekatkan yang merenggang tadi atau memperbaiki yang sempat terjadi problem, lalu juga yang tadi untuk pemulihan ya. Jadi ini kayak reading kamu ditutup kayak output yang menyenangkan untuk semua pihak, untuk kamu dan semua orang yang terkait, yang terhubung di hidup kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.